ba'athal fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulan. Telah datang utusan orang-orang fakir menghadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia kedatangannya betul-betul diutus oleh kelompok segolongan orang-orang fakir untuk menemui Rasulullah dan menyampaikan berbagai keluhan-keluhan mereka, terutama terhadap kehidupan yang mereka hadapi. Utusan tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni rasulul fuqara'i ilaika. Saya ini adalah perwakilan utusan dari orang-orang fakir yang diperintahkan oleh mereka untuk datang menghadap engkau, menyampaikan berbagai permasalahan hidup kami. Rasul menjawab, marhaban bik, kata Rasulullah, selamat datang wahai utusan orang-orang fakir. Wa biman ji'ta min indahum, dan orang-orang yang datang berserta kalian. Ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah. Ini cara Rasulullah bagaimana membahagiakan dari sisi ucapan kepada orang-orang fakir. Rasul mengatakan, ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah. Engkau datang mewakili kelompokmu adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Bagaimana Rasul mengambil hatinya orang-orang fakir, mengambil hatinya orang-orang yang datang mau mengeluhkan dirinya kepada Rasul. Berbeda dengan kita, begitu melihat dari sisi fisiknya orang fakir, dia belum ngomong bahwa dirinya orang fakir, kita sudah lain tanggapannya, bahkan sudah sinis atau bahkan negatif. Tapi Rasulullah mengatakan, ketika mereka mengatakan saya utusan orang fakir, Rasul kemudian bagaimana mengambil hati mereka dan membesarkan hati mereka, seraya mengatakan, engkau datang dari golongan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah, akhlak Rasulullah begitu tinggi, cara menghormati orang lain, terutama orang-orang yang secara psikologis mereka merasa kurang bahagia. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada apa, kata Rasulullah? Yaqulul fuqara, orang-orang fakir itu rata-rata mereka mengatakan, bergumam, mereka kemudian bersedih, mereka mengatakan, innal aghniya qad dhahabu bil khairi kulli. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu ternyata senang memborong seluruh kebaikan. Kebaikan apa? Hum yahujjuna wala naqdiru alaih. Orang-orang kaya bisa melaksanakan ibadah haji karena dengan kekayaannya bisa untuk menjadi bekal untuk membayar perjalanan ibadah haji, sementara kami orang-orang fakir tidak mampu untuk melaksanakan haji itu. Wa yatasaddaquna wala naqdiru alaih. Bahkan mereka beramai-ramai bersedekah, membagikan hartanya kepada orang lain. Kami tidak mampu ya Rasulullah, kata orang fakir. Masya Allah, ini Rasulullah SAW kemudian menyambut mereka
dengan penuh gembira. Maka kata Rasulullah, orang fakir masih melanjutkan, wa idza maridu, ketika mereka sakit, ba'athu bi fadli amwalihim dukhran, mereka kemudian membawa hartanya dari tabungan-tabungan mereka untuk bisa membayar orang-orang yang mengobati, membayar dokter, sementara kami orang sakit tidak mampu untuk melakukan itu. Kalau di kita, orang kaya bisa membayar dokter dengan harga mahal, tapi kita nunggu BPJS aja kadang-kadang masih kemudian kesulitan. Orang-orang fakir. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sangat indah sekali dan betul-betul menggembirakan orang-orang fakir ini. Kata Rasulullah, balligh anni al-fuqara, sampaikan dariku terhadap orang-orang fakir, sampaikan pesanku kepada seluruh orang-orang fakir. Kata Rasulullah, anna man sabara minkum wahtasaba, barang siapa yang di antara kalian orang-orang fakir itu sabar dengan kefakirannya dan kemudian tetap ikhlas dalam kefakiran itu, sabar, ikhlas, falahu thalathu khisalin, maka bagi dia, kata Rasulullah, orang fakir yang sabar dan ikhlas dengan kefakirannya, dia akan mendapatkan 3 hal. Laisa lil aghniya minha syai'un, yang tidak akan pernah didapatkan oleh orang-orang kaya sedikit pun, kata Rasulullah. Hanya akan didapatkan oleh orang-orang fakir. Orang-orang kaya tidak akan pernah mendapatkan itu. Apa itu? Ammal khoslatul wahidah, pemberian yang pertama yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang fakir yang sabar dan tetap ikhlas dalam kefakirannya, kata Rasulullah, anna fil jannati ghurfatan min yaqutatin hamra, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah kamar yang dibuat dari yakut yang berwarna merah. Yakut itu gimana? Saya belum pernah melihat yakut, tapi gambarannya yakut itu adalah perhiasan yang sangat indah sekali, gemerlap dan harganya sangat mahal. Yakut. Kalau di kita mungkin diamond, berlian. Yakut itu atau posisi kamar ini, kata Rasulullah, yang zuru ilaiha ahlul jannah, orang-orang penghuni surga itu ketika melihat kamar yang dibuat dari yakut ini, kama yang zuru ahlud dunya ilan nujum, seperti orang-orang yang di dunia ini melihat bintang gumintang. Jaraknya begitu jauh antara kita yang ada di bumi dengan bintang gumintang yang ada di sana. Antara penghuni surga yang standar, katakan, dengan penghuni surga yang dimiliki oleh orang-orang fakir yang sabar dan ikhlas dengan kefakirannya. Jauhnya seperti kita di bumi ini dengan bintang gumintang di langit. Begitu tinggi dan begitu mulia posisinya orang-orang fakir yang sabar dan ikhlas dalam kefakiran. Rata-rata
kita kadang sering menemukan tidak ikhlas dengan kefakiran kita. Orang yang fakir, kata Rasulullah, itu nanti akan mendapatkan surga yang dibuat dari yakut berwarna merah gemerlapan begitu indah. Posisinya di dalam surga itu, jaraknya antara penghuni surga dengan kamar orang-orang fakir yang ikhlas dan kemudian sabar, seperti orang di bumi ini dengan bintang-bintang di langit. Begitu jauh, saking mulianya. Orang fakir kuncinya sabar, ikhlas. Ini sudah fakir, nggak sabar lagi dan mengeluh terus, maka sulit untuk mendapatkan surga yang seperti ini. Kata Rasulullah, la yadkhuluha, tidak akan masuk ke dalam surga yang seperti ini illa nabiyyun faqir, kecuali yang akan masuk ke dalam surga ini adalah nabi yang faqir, au syahidun faqir, atau syuhada yang faqir, au mu'minun faqir, atau orang yang beriman yang faqir. Yang akan masuk ke dalam surga seperti ini adalah nabi yang faqir, orang syahid yang faqir, dan mukmin yang faqir. Ini kalau begini kita memilih, Pak. Apakah enak di dunia kita kaya, bahagia, masuk surga standar? Ada juga yang surga standar itu. Tapi menjadi orang fakir di dunia, tapi di surganya mendapatkan surga yang sangat indah sekali. Kita berharap dan mohon kepada Allah, di dunia kita bisa berbuat yang terbaik, beramal yang baik, yang terbaik, dan di akhirat di surga kita juga bisa mendapatkan surga yang terbaik. Itu yang selalu kita harapkan, kita panjatkan, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yadkhulul fuqara'u al-jannata, orang-orang fakir masuk ke dalam surga itu qablal aghniya, sebelum orang-orang kaya masuk ke dalam surga. Berapa jaraknya? Binisfi yaumin, setengah hari bedanya. Cuma setengah hari di sana itu, setengah hari di akhirat itu digambarkan di sini, wa huwa miqdaru 500 amin. Setengah hari di sana sama dengan 500 tahun kita. Masya Allah, 500 tahun. Satu hari itu 1000 tahun di sana. Dalam Al-Quran itu digambarkan Allah ngurusi dunia dalam satu hari, katanya ukuran di dunia ini satu hari, di sana satu hari sama dengan 1000 tahun. Bedanya orang fakir dengan orang kaya yang akan masuk Islam, yang akan masuk surga, itu bedanya setengah hari, dan setengah hari di sana sama dengan 500 tahun. Masya Allah. Wa yadkhulu Sulaiman,
Dan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam masuknya Nabi Sulaiman ke dalam surga itu ba'da dukhulil anbiya, setelah masuknya seluruh para nabi. Nabi Sulaiman terakhir juga masuk. Apa alasannya? Berapa jaraknya di sini? Bi arba'ina aman, 40 tahun. Para nabi sudah nikmat di dalam surga selama 40 tahun. 40 tahun hitungan kita berarti kali 1000 tahun di sana, 40.000 tahun. Apa sebabnya Nabi Sulaiman itu kemudian masuknya belakangan? Kata Rasulullah, bisa babil mulk, karena dia sebagai seorang raja yang kaya, memiliki berbagai macam harta. Karena kekayaannya itu, Nabi Sulaiman kemudian tersendat dengan kekayaannya, masuk surganya setelah para nabi semua masuk. Dan jaraknya 40 tahun. 40 tahun di sini, 40 tahun di sana, itu berarti 40.000 tahun di dunia. Kita dunia sudah umur berapa ribu tahun? Belum sampai 40.000 tahun. Masya Allah, betapa nikmatnya kalau seperti ini menjadi orang-orang fakir. Karena itu jangan pernah meremehkan orang-orang fakir. Allah ternyata memberikan keutamaan kepada orang-orang fakir. Wal khoslatul tsalitsah, adapun keutamaan yang ketiga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang fakir, idza qala al-faqir, ketika orang-orang fakir mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mukhlishan. Ketika orang-orang fakir dia berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasulullah, wa yaqulul ghaniyyu mithla dzalik mukhlishan, dan orang-orang kaya juga mengucapkan yang sama, juga ikhlas, sama mengucapkan seperti yang diucapkan oleh orang fakir, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Kata Rasulullah, lam yalhaqil ghaniyul faqir, maka tetap orang kaya tadi tidak akan pernah mendapatkan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang fakir, yakni mendapatkan surga dari yakut yang tingginya sama seperti orang di dunia melihat bintang bintang. Wa in anfaqal ghaniyyu ma'aha 10,000 dirhamin, meskipun zikirnya itu, zikir yang dibacakan oleh orang-orang kaya tadi dibarengi dengan sedekah sebesar 10.000 dirham. 10.000 dirham itu berapa miliar? Ini pada zaman itu sangat besar sekali. Sekarang juga masih besar. Wa kadzalika a'malul birri kulli, inilah amal-amal kebaikan secara keseluruhan yang dimiliki oleh orang-orang fakir. Kita pernah mendengar kisah sahabat Ulbah bin Zaid yang betul-betul fakir zaman Rasul. Ketika para sahabat itu diumumkan bahwa besok akan berperang
melaksanakan perjalanan menuju satu tempat untuk melakukan peperangan, memerangi kezaliman. Sahabat-sahabat yang kaya, sahabat-sahabat yang lainnya itu semua mempersiapkan diri. Yang punya kuda dengan kudanya, yang punya onta dengan ontanya, yang punya pakaian perang dengan pakaian perangnya, yang punya panah dengan panahnya, yang punya pedang dengan pedangnya. Semua dipersiapkan semua dan ditunjukkan di hadapan para sahabat-sahabat itu. Ada sahabat Ulbah bin Zaid, dia tidak punya apa-apa. Dalam hatinya tergerak, saya ingin berperang dengan Rasulullah, tapi saya tidak punya apa-apa. Jangankan onta atau kuda, pedang saja nggak punya untuk membeli pedang itu. Dia sama sekali betul-betul tidak punya. Ketika semua sudah mempersiapkan diri, pagi subuh dia ikut berjamaah dengan Rasulullah dalam rangka persiapan semua pasukan untuk melaksanakan peperangan. Malamnya dia bangun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulbah ini mengatakan, kata Ulbah, wahai Allah, kenapa engkau tidak memberikan kepadaku seperti engkau berikan kepada yang lain? Mereka punya semua peralatan untuk berperang, sementara kami tidak punya. Kami tidak mampu untuk mengadakan itu, untuk membeli semua peralatan itu. Sementara kami betul-betul ingin berjuang, ingin berperang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utusanmu. Maka malam itu kemudian, ya Allah, saya sedekahkan seluruh diriku. Kesalahan orang lain saya maafkan. Semua kesalahan orang lain yang telah menyakiti saya, menghina saya, membuli saya karena kemiskinan saya relakan, saya ikhlaskan sebagai sedekah kepada engkau. Di pagi hari selesai salat subuh, Rasulullah diberitahu oleh malaikat bahwa tadi malam Ulbah telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia telah memaafkan seluruhnya, seluruh orang-orang yang telah bersalah kepadanya, baik disengaja maupun tidak. Kemudian Allah telah menerima sedekahnya. Rasul kemudian bertanya, siapa yang tadi malam bersedekah? Para sahabat nggak ada yang jawab karena tidak ada yang merasa bersalah tadi malam. Siapa, kata Rasulullah, yang tadi malam bersedekah? Karena tidak ada yang jawab, termasuk Ulbah pun tidak menjawab karena tidak merasa bersedekah secara material. Maka Rasulullah mendekati Ulbah tadi. Kemudian di hadapan Ulbah Rasul mengatakan, wahai Ulbah, sedekahmu tadi malam telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah bagaimana menerima doanya orang-orang fakir, langsung dia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus menghibur, memberikan penghargaan kepada orang-orang fakir yang ingin berjuang tapi tidak mampu. Ini jangan sampai kita sudah fakir tapi kerjanya malah ngumpat orang terus, menyakiti orang terus, menghina orang lain. Malah udah fakir, ucapannya tidak mulia. Ulbah, dia fakir tapi dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapannya selalu yang baik. Ternyata dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setara dengan para pejuang-pejuang tadi yang akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah orang-orang fakir itu mendapatkan penjelasan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
faraja'a ilaihimur rasulu fa akhbarahum bidzalik. Dia kembali ke kelompoknya, kembali ke teman-temannya orang-orang fakir, dan mereka dia menyampaikan kepada orang-orang fakir itu tentang kelebihan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang fakir. Surga jariyah yang jaraknya begitu tinggi, masuk surganya lebih dahulu ketimbang orang-orang kaya. Mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan tidak akan pernah didapatkan oleh orang-orang kaya, meskipun orang-orang kaya itu dibarengi dengan sedekah sebanyak 10.000 dirham. Masya Allah. Maka orang-orang fakir mengucapkan Radina ya Rabb, Radina ya Rabb, Radina ya Rabb. Saya ridho semua ini ya Allah dalam kefakiran kami. Saya ridho ya Allah, ridho dalam kefakiran ini. Orang-orang fakir setelah mendapatkan penjelasan dari Rasul, dia ridho atas semua kefakiran. Pagi ini hadis dari Rasulullah sudah saya sampaikan. Bagi siapa saja yang mendengar fakir hadis ini dan kondisinya dalam keadaan fakir, berbahagialah dengan kabar berita ini, bahwa orang-orang fakir yang sabar, ikhlas dengan kefakirannya, dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Ucapan tasbih, takbir dan tahlil serta takbirnya betul-betul berbeda bobotnya dengan ucapan yang diucapkan oleh orang-orang kaya. Karena itu perbanyaklah kita tetap bertasbih, bertahmid, bertahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita bersama-sama supaya kita dicatat oleh Allah dengan mengucapkan ini. Itu oleh Ustaz Almarhum Arifin Ilham. 3 kata ini dari tasbih, tahmid, tahlil dan takbir dilantunkan sehingga menjadi indah sekali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, lantunkan dalam mudah kita bersama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus isi lidah kita dengan kalimat-kalimat thayyibah sehingga kita betul-betul akan mendapatkan surganya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk ikhlas dalam kefakiran kita, sabar dengan kefakiran kita, sehingga Allah betul-betul akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul musta'an wa huwa waliyyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.